5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum anak soleh dan soleha. Bagaimana kabarnya? Dan semoga anak soleh dan soleha tetap sehat-sehat ya. Dan jangan lupa kita tetap semangat. Nah, anak soleh dan soleha, hari ini kita sudah masuk subtema 4, bermain di tempat wisata. Tema 2, bermain di lingkunganku. Dan jangan lupa anak soleh baca doa ya. Nah, anak soleh, kita langsung ke materinya ya. Mari kita baca percakapan antara Benny dan Siti yang sedang menghitung layang-layang. Nah, kita perhatikan percakapannya. Yang pertama, Siti. Aku pernah membaca tentang membagi dengan bilangan 1. Terus yang dikatakan Benny, bagaimana hasilnya? Siti menjawab, bagaimana kalau kita coba? Wah, ide yang bagus, kata Benny. Nah, sekarang mereka akan mulai mencobanya. Nah, kita kan sedang menghitung layang-layang. Di tanganku sudah ada 6 layang-layang. Kalau aku bagikan 6 layang-layang kepada Benny, berapa banyak layang-layang yang Benny terima? Langsung kita buktikan ya. Berarti 6 layang-layang dibahagi kepada 1 orang. Berarti Benny mendapatkan 6 layang-layang. Kalau begitu suatu bilangan jika dibagi 1 hasilnya bilangan itu sendiri ya. Jadi dapat disimpulkan angka berapapun yang kita bagikan dengan angka 1, maka hasilnya bilangan itu sendiri. Contohnya 20 dibahagi 1 hasilnya 20. 7 dibahagi 1 sama dengan 7. Nah, bilangan berapapun jika dibagi dengan angka 1, maka hasilnya adalah angka itu sendiri. Contoh soalnya, kakek Benny memiliki 5 layang-layang. Layang-layang itu akan diberikan kepada Benny. Berapa banyak layang-layang yang diperoleh Benny? Nah, yang pertama, kakek Benny memiliki 5 layang-layang. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, terus akan diberikan kepada Benny. Jadi kita bahagi 1 orang. 5 dibagi 1 sama dengan 5. Jadi hasilnya adalah angka itu sendiri. Nah, sudah paham anak soleh dan soleha? Jadi kesimpulannya KJ atau kesimpulan jawaban, jadi banyak layang-layang yang diperoleh Benny adalah 5. Itu adalah pembagian angka 1. Nah, sekarang ada keunikan lagi tentang pembagian. Ayo baca percakapan halaman 176 sampai 177 sesuai dengan buku paketnya kalian. Nah, di sini Ibu Guru sudah cantumkan percakapannya. Kalian dengar ya. Ini yang dikatakan Siti. Ada satu lagi yang aku temukan, Benny. Wah, hebat. Apakah itu, Siti? Siti berkata, nah, begini. Tadi Benny punya 6 layang-layang. 6 layang-layang itu dibagikan ke 6 orang, yaitu aku, Mei, Dayu, Lani, Udin, dan Edo. Berapa layang-layang kami dapatkan masing-masing? Ini yang dijawabnya Udin. 6 dibahagi 6 sama dengan 1. Masing-masing mendapatkan 1 layang-layang. Nah, sekarang yang dijawab Siti. Benar sekali. Artinya jika bilangan dibagi bilangan itu sendiri, hasilnya 1. Nah, ini yang dijawab Benny. Wah, Siti hebat ya. Nah, dari percakapan ini kita dapat lihat bahwa jika bilangan dibagi dengan bilangan itu sendiri, hasilnya akan tetap 1. Misalnya 7 dibahagi 7, hasilnya tetap 1. Bilangan berapapun jika dibagi bilangan itu sendiri, maka hasilnya adalah 1 ya anak soleh. Contohnya seperti ini. 5 dibahagi 5 sama dengan 1. 6 dibahagi 6 sama dengan 1.
9 dibagi 9 sama dengan 1. Nah, sekarang kalian dengarkan soal cerita tentang pembagian. Tante Beni membeli 7 gulung benang. Sampai di rumah, benang tersebut dibagikan kepada 7 keponakannya. Berapa gulung benang yang diperoleh masing keponakannya? Nah, kalimat matematikanya 7 gulung benang dibahagi dengan 7 keponakan. Jadi hasilnya sama dengan 1. Jadi benang yang diperoleh masing-masing keponakannya adalah 1 gulung benang. Nah, anak soleh, kita akan membaca percakapan lagi antara Beni, Lani, dan Dayu yang ada pada halaman 181 dan 182. Di kakimu ada kerang kecil. Bukankah kita ada tugas membuat karya hiasan dengan bahan alami? Bagaimana kalau kita ambil kerang untuk membuat figura? Wah, ide yang bagus, Beni. Aku lupa ciri-ciri karya hiasan dengan bahan alami. Apa kamu masih ingat, Beni? Masih, diantaranya menggunakan bahan kering. Bahan terdapat di alam bebas. Karya hiasan dinominasikan dengan bahan alam. Berarti bahan yang kita butuhkan untuk karya figura nanti adalah kerangnya. Kemudian apa saja alatnya? Alat yang bisa kita gunakan adalah lem untuk menempelkannya dan kertas karton sebagai tempat menempelkannya. Namun bisa juga ditambahkan dengan bahan lain seperti daun kering, biji tumbuhan yang berwarna, dan lainnya. Nah, ini adalah karya seni yang bahannya terbuat dari kerang. Nah, ini contoh-contohnya. Nah, ini adalah figura foto yang terbuat dari kerang. Selanjutnya, mari kita baca sama-sama teks percakapan berikut ini secara seksama. Dayu, Lani, apa itu sampah kalian yang berserakan? Kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, apalagi di tempat umum. Buanglah sampah di tempat sampah. Maaf, Beni, tetapi itu bukan sampah kami. Benarkah itu, Dayu? Tepat sekali yang disampaikan Beni. Selain itu, apa aturan yang harus dipatuhi di tempat umum, terutama di pantai? Tidak boleh mendekati pantai tanpa pengawasan orang dewasa, Bu. Kalau aturan di rumah bagaimana, Bu? Tetap kita harus menjaga kebersihan rumah. Sampah dimasukkan ke dalam tong sampah. Dimanapun kita berada, sampah harus dimasukkan ke dalam tong sampah. Bagaimana kalau kita praktikkan membersihkan pantai dan membuang sampah di tempat sampah? Setelah selesai, kita akan bermain domba serigala. Hore! Nah, mari kita diskusikan secara bersama-sama aturan yang ada di rumah. Aturan yang ada di rumah yang pertama, mandi 2 kali sehari. Yang kedua, menggosok gigi 2 kali sehari. Yang ketiga, memakai pakaian yang bersih. Yang keempat, mencuci tangan sebelum makan. Dan yang terakhir, berdoa sebelum makan. Nah, ini termasuk dalam aturan yang ada di rumah. Sekarang amatilah gambar berikut ini. Ini merupakan gambar tentang dasar menekuk dan juga permainan domba serigala. Nah, sekarang kita akan menceritakan kembali cara melakukan permainan domba serigala, di mana harus ikut home pimpa, pagar membentuk lingkaran, anak-anak yang menjadi pagar berdiri dan saling berpegangan tangan. Domba awalnya berada di tengah lingkaran. Serigala berupaya mengejar domba, baik dalam lingkaran maupun dalam kandang. Nah, bagaimana anak soleh untuk pembelajaran hari ini? Apakah kalian senang?
Nah, anak soleh, untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat